menantu Aku. Aker dong. Kali ini kita kedatangan kakak kelas saya ini. Bukan saya komedi, kakak kelas saya nih, kakak kelas saya. Dulu saya satu sekolah, satu tahun di atas Kesia. Tahun di atas saya, persis lah ya. Persis. Nah mungkin boleh perkenalan sedikit, namanya siapa, terus. Ya, terus langsung aja. Ini ini panggung buat Anda. Ya. Ini agak deg-degan ya. Terus bagaimana, kenapa sih bisa jadi stand up comedy? Kenalin nama aku Gian. Ya, terus nama panggung biasanya kan. Nah, kebetulan aku nggak ganti nama, nggak ganti. Jadi Gian Luigi. Tapi biasanya karena nama Instagramku Gian Luigi CH, jadi biasa ditulisnya Gian Luigi CH. Jadi orang mikir tuh nama panggung, enggak, itu nama. CH-nya itu apa? CH itu kan sebenarnya Kristoikov. Jadi nama aslinya nama asli itu. Di Instagram karena nggak bisa panjang, aku singkat Gian Luigi CH. Ditulislah awal-awal di TV itu ditulis Gian Luigi CH. Jadi orang manggil Gian Luigi. Karena ada CH-nya kan. Iya, orang mikirnya nama panggung, Bu. Ternyata nama asli. Jadi nggak ada nama panggung. Karena mikirnya ya udahlah nama asli Keren juga. ya keren-kren aja kok gitu loh gitu. Jadi tetap pakai alumni. Aku kebetulan senang banget bisa ada di sini sebagai alumni Mahanan juga. Bisa stand up tuh dari kuliah. Oh, bukan dari SMA. Ya bakat mungkin ada di SMA yang suka berisik di kelas ya. Iya, betul. Jadi kalau ada anak-anak berisik itu Iya, katanya suaranya di mana-mana kayak. Mungkin bakatnya dari SMA gitu, tapi pas bener-bener nemu passionnya lah ya. Kalau anak zaman sekarang nyebut passion itu pas kuliah. Jadi aku kuliah di Bandung. Ngambil apa? Manajemen. Oh, justru ngambil. Wah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung sama sekali. Kadang kan di Mannheim aku IPS, terus pas di kuliahnya di Bandung aku manajemen 2011 waktu itu. Terus unit kegiatannya karena aku mungkin adalah orang Ambon yang nggak bisa nyanyi, nggak ngerti musik. Ada juga ya? Ada. Wah, ini Aku kalau karaoke ikut nyumbang uang aja. Ini kelainan. Beda sama adekku. Iya. Yang di Mahanan juga nyanyi, beda. Iya. Kayaknya darah musiknya turun ke dia nih, darah komedinya ke aku gitu. Rasanya Ambon jarang-jarang loh komedi loh. Biasanya serius-serius kelihatannya. Nggak bisa nyanyi masalahnya. Sebenarnya nggak bisa nyanyi, nggak ngerti musik, tapi tahu bagus atau enggak. Tapi tahu. Lumayan lah, kupingnya dapat ini ya. bagus nih, ini fals nih. Tapi kalau aku disuruh nyanyi main musik, keyboard bisa CFG doang. Ya sama-sama. Senasib CFG kita. doang. Ya gitar tahu kunci, tapi nggak bisa main. Jadi teori ngerti, praktek nggak. Nah karena nggak ngerti musik, akhirnya aku ikut teater di kampus. Oh, berarti bukan mulai masuk ke sini langsung ya sebenarnya, teater dulu. Teater dulu, dari teater di situ awal-awal stand up di Indonesia tuh baru naik juga. Jadi aku kan kuliah 2011, stand up di Indonesia muncul 2011. 2011-an waktu itu di Metro TV dan Kompas TV. Kompas TV. Nah, seniorku ada ngomong, "Gi, lu tau stand up gak? Kemarin tuh ada audisi season 1 Kompas TV." Oh, nggak ngerti gitu. Akhirnya nonton di TV, penasaran, kok bisa ya satu orang lucu di atas panggung tuh gimana caranya? Karena biasa kan dulu kita di Indonesia disuguhin grup, Sri Mulat, Warkop, Lenong Bocah, bergrup lah. Ini sendiri, kok bisa lucu? Wah ini sakti nih gitu loh, sakti gitu loh. Akhirnya ternyata ada komunitasnya. Dulu mikirnya coba dulu sekali. Jadi belum ngerti apa-apa, tiba-tiba nyoba, nggak lucu tuh. Nggak lucu. Karena nggak tahu teorinya, nggak tahu apa-apa. Oh jadi beneran nyoba? Lihat, wah ini ada komunitas, ada latihannya setiap hari Minggu. Coba, set, wah nggak lucu. Pulang tuh kepikiran, kok nggak lucu. Jadi masih ada rasa penasaran, kok nggak lucu. Oh terus lihat di info komunitasnya ada sharing. Berarti kayak kelas ya, kayak kelas ya. Coba ikut, penasaran, pengen tahu gimana sih teorinya. Biar lucu tuh gimana sih? Jadi semua sebatas pengen tahu aja. Iya. Coba sekarang dibagi dikit, siapa tahu nih ya yang nonton ada yang pengen jadi stand up. Apa sih bisa bikin lucu? Saya juga bingung tuh kenapa bisa ketawa. Ternyata setelah ikut, jadi sebelum datang ke sharing, akhirnya lihat,
nonton lagi kan, terus baca-baca di Google, oh gini cara bikin lucu, gini. Versi Google ya, nulislah, coba ditulis. Jadi komedi itu ditulis. Komedi itu ditulis. Bahkan yang grup pun kayak Bang Komeng dan lain-lain itu nulis. Mereka sudah punya tabungan jokes. Oh, jadi bercandaannya Sudah dibuat disiapkan. list. Oh. Disiapkan dan sudah terekam di kepala, sehingga suatu saat itu dipancing, itu akan keluar dengan sendirinya. Misalnya kalau ada orang lemes banget lu kayak cakwe. Nah, itu tuh udah nempel di kepala mereka. Iya. Tapi awal kali ketemu kata itu ditulis. Nah, sama kayak stand up. Bedanya stand up kan berdasarkan keresahan. Jadi keresahan, pas ikut sharing, nyoba sekali lagi, lucu, habis itu ketagihan dengan ketawa penonton. Karena secara psikologinya sebenarnya ya stand up comedy itu rawat jalan lah. Wah. Kita sebagai yang di atas panggung tuh rawat jalan. Kita bisa berdamai dengan diri kita itu di atas panggung. Tertawa penonton itu adalah obat. Wow. Stress release bagi kita. Semakin kamu true, Yes. kamu ya udah dijelekin emang aku jelek. Iya. Itu akan semakin kamu Berdamai dengan diri sendiri. Kalau ya kita bisa menerima apa yang Tuhan kasih ya, kita omongin di panggung stand up, ya itu menjadi obat tersendiri. buat kitanya. Bahkan ada salah satu stand up comedian, kalau di luar negeri tuh setiap momen kejadian dalam hidup dijadiin stand up comedy show. Oh iya. Dia nikah, dibikinin panggung, dia membahas tentang pernikahan, ketika dia cerai dia bahas, orang tua meninggal dia bahas. Jadi kita bertumbuh dalam komedi. Gitu. Tapi juga mengobatin orang ya. Mengobati orang juga, Betul, mengobati karena orang juga. bagaimana Alkitab bilang obat yang manjur itu hati yang gembira kan. Hati yang gembira, betul. Dan betul, menurut betul. saya memang pada saat kita bisa menertawakan kelemahan kita dan kemudian move on, enggak stop di situ, itu sesuatu yang luar biasa. Betul. Benar. Karena ketika kita membahas diri kita atau sekitar kita kan artinya kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan kasih dalam Iya, hidup kita kan. Dan tapi keren banget. Boleh deh satu dulu ya sebelum kita lanjutin ya. Buat dari diri kamu nih, apa yang waktu itu sebenarnya struggle ya dalam hidupmu dan kemudian kamu mau ketawain istilahnya, tapi itu menyembuhkan justru. Tapi langsung ya, anggap aja ini penontonnya kan nanti yang nonton ribuan nih. Sampai titik aku berkomedi, berarti kan aku udah dari 2011 sampai 12 tahun berkomedi. Dari 2011 sampai 2023, dari awal yang aku ngebahas tentang diri sendiri sampai pelan-pelan aku bisa membuka kehidupan di atas panggung. Salah satunya aku ngebahas tentang aku broken home. Dan ternyata ketika aku buka itu aku punya podcast sendiri di salah satu aplikasi namanya Noise. Aku punya namanya Happy Broken Family. Itu kan kontradiktif semua tuh. Bener. Itu terinspirasi Ada dari happy. stiker di mobil Happy Family. Iya, ini Jadi Happy Broken Family. Karena pada akhirnya seru, punya orang tua banyak seru. Natal uang jajannya banyak. Nggak boleh. Bisa ke sini, bisa ke situ. Iya, Gimana kita melihat masalah dalam hidup aja. Betul, itu keren banget itu. Happy Broken Family. Happy Banyak, broken family. pasti banyak banget kan orang yang benar-benar patah hati, capek, sakit. Capek. Karena cuman anak broken home yang bisa datang ke pernikahan orang tua. Iya. keren. Cuman anak broken home yang bisa datang ke pernikahan orang tuanya. Orang yang keluarganya utuh waktu orang tua nikah nggak pernah datang kan. Nggak bisa dong, nggak bisa. Dia Ibu belum- saya belum nikah saya ada, datang, belum saya ada. amplopin. Waduh. Saya amplopin duit saya tabung waktu mau nikah, saya amplopin, saya masukin ke kotak itunya. Nggak ikut baris kamu. Ikut baris tapi saya amplopin juga. Jadi kayak ya nanam saham lah di pernikahan mereka. Wah, luar biasa. Wah ini nolong banget banyak orang Wah, yang nolong broken banget. home. Dan di anak-anak stand up ya termasuk pekerjaan baru, wadah baru ya, Mungkin wadah hal baru juga ya, Hal tahun baru di 2011 Indonesia dulu nggak ya. ada. Yang membuka banyak peluang rezeki buat banyak orang dan banyak yang bilang kalau nggak stand up mungkin kau bunuh diri. Oh iya. Banyak yang bunuh diri karena mungkin pengangguran, mungkin di keluarga dikucilkan, dia hidup pas-pasan mungkin, tapi ketika dengan stand up membuka banyak jalan bagi dia. Jadi kayak menolong orang banyak juga jatuhnya ya. Banyak banget. Penonton pun begitu. Ada yang bilang dulu sebelum kenal stand up gue depresi bla bla bla, tapi setelah bisa ngikutin stand up jadi penonton, ikut nonton,
Dulu yang gue pengen bunuh diri, gue punya teman ikut komunitas. Ada nggak sekarang komunitasnya dan bisa ditayangkan Ada. dan bisa supaya banyak orang tertolong dengan Yes. itu ya? Komunitas di Indonesia kurang lebih ada 33. Hampir setiap provinsi ada, tiap kampus ada bahkan. Oh iya. Jadi kita ada namanya Stand Up Indo. Di Bekasi ada Stand Up Indo Bekasi juga. Jadi bisa dicari di Instagramnya. Dan nggak perlu harus jadi anggota stand up-nya ya. Maksudnya Cuma komedian menikmatin juga bisa ya. ikut ngumpul sama Penikmatannya anak-anak masih stand up-nya. oke ya. Kayak punya keluarga baru lah bagi teman-teman ya pada waktu itu. Dan karena aku ikut komunitas di Bandung, tidak merasa merantau akhirnya. Karena punya teman-teman baru. Tapi sampai lulus juga. Sampai lulus ya kadang-kadang kan ada plus minus ya. Aku lulus. Lulus ya. Yang orang kadang-kadang suka lupa adalah ada gelar sarjana di belakang nama aku. Nah, tuh. Karena Ya, orang benar. bahkan Malah tim nya ini iya, ya, tim action-nya. HR ku, akhirnya aku bikin Majelis Lucu Indonesia. Majelis lucu namanya. Majelis Lucu Indonesia. Wah. Nah, HR ku sendiri bilang, Mas Jet ada gelar sarjananya. Hey, saya lulus kuliah walaupun emang 14 semester. Jadi aku ikut kompetisi kan. Aku ikut kompetisi Karena kan sebenarnya 2013. bukan karena nggak mau sekolah. Iya, karena kompetisi. kompetisi aku Kompas TV season 3. Oh. Karantina kan. Ya, dia kayak Indonesian Idol lah. Iya, betul. Kayak Indonesian Idol waktu itu sampai 6 besar, 6 sampai 7 besar. Habis itu puji Tuhannya kerjaan banyak. Bagi anak usia 19 tahun ketemu duit, apa itu kuliah? Pada waktu itu ya, arogansinya. Oh 19 tahun udah masuk TV, punya fans, terus punya duit, bisa main film, main sinetron, siaran radio. Dulu kan siaran radio ada audisi dan lain-lain. Ya kita sebagai anak stand up kadang-kadang salah satu privilege-nya adalah bisa masuk jadi penyiar langsung pada waktu itu. Jadi sempat tuh yang ya akhirnya lama lah lulusnya. Meyakinkan orang tua juga bahwa ini adalah jalan hidupnya juga cukup panjang. Oh, jadi orang tua nggak langsung Nggak setuju. dukung. Karena ini kan hal baru ya. Hal baru. Emang kan ceritanya jadi orang bank aku. Lulus itu di kamar aku ketempel 3,5 tahun lulus langsung kerja di bank. Emang 3,5 tahun cuma dikali 2 kan waktu itu. udah periode kedua. Tetap 3,5. 3,5 tapi periode kedua. Ya jadi cukup lama juga meyakinkan orang tua. 4 tahun aku di stand up baru orang tua bisa legowo anaknya mengambil jalan yang berbeda. Terus titipannya yang penting lulus. Kebetulan kampus juga support. Dan aku juga masih punya tekad bahwa apapun yang terjadi pendidikan nomor 1. Jadi aku tetap selesaikan. Selesaiin. Dengan durasi 7 tahun tadi. Jadi Enggak maksudnya aduh males banget gitu ataupun malu titik gitu. malas ada Bu. Kayak yang ngapain lagi Iya, gitu loh. betul. Ya pemikiran orang-orang kan ya udah ada duit. Buat Udah apa dapet lagi job sih? semua ya. Iya, malah ini kesempatan. Sampai pada akhirnya aku berpikir kayak apakah pindah kuliah ke Jakarta, tapi pindah kuliah harus ngulang dari awal. Aduh lama lagi. Udah males harus ngulang dari awal kan. Wah, lebih tambah lagi. males. Akhirnya aku coba berbagai cara untuk tetap semangat kuliah. Sampai aku pindahin kosanku di depan gerbang kampus. Ada juga. Nah jadi ada kosan depan gerbang kampus Bu. Aku pindah situ dan tetap nggak kuliah juga. Jadi cuma lewat ada dosen. Ada. Oke. Jadi tapi usaha akhirnya ngobrol sama kampus, ngasih tahu kondisi sama kampus, disupport sama kampus dan emang aku ngejar ya puji Tuhan tetap lulus dengan IPK yang dengan kondisi itu. Jadi aku waktu awal kuliah IPK 3,4. Oh. Ikut stand up 1,4. Tapi belum aku lulus, nasakom ya, belum. aku lulus dengan 3,0. Wah. Dengan kondisi yang segala macem lah. Capek. Tapi ini menunjukkan bahwa tekad itu lebih penting Iya, daripada keadaan. Betul. Bayangkan di depan gerbang kampus, tetap tidak sekolah ya. Tidak sekolah, Jadi tidak jangan sekolah. pernah berkata bilang seandainya saya kaya, seandainya Iya, saya iya. punya mobil, seandainya ya mungkin tempat saya dekat sama sekolah, maka saya menjadi pintar. Enggak juga. Enggak. Enggak, Ini enggak membuktikan juga. ya Tekad, bahwa tekad.
tekad jauh Lawan. lebih penting daripada segalanya. Tapi dari tadi nih saya minta nih ya, satu dong yang benar-benar stand up nih, apapun terserah. Ayo mari. Kita nih mau nikmatin banget, kita manggil karena kita pengen nikmatin. Nah, apa aja deh. Ini materi, wah lama banget ini materi. Materi yang dulu. Ini materi yang membuat aku lolos audisi ya. Oh iya, iya. Wah, masih inget ya. Jadi malu ya. 2013 Ikut audisi yang stand up ya? yang stand up comedy yang Kompas TV iya. season 3. Waduh. Jadi dulu tuh aku ngebahas pengalaman aku waktu kecil sebelum SMP dan SMA, karena aku tuh pindah dari Makassar ke Jakarta. Oke. Terus dibully. Nah, oke. Agak aneh orang timur dibully tuh agak aneh sebenarnya sih. Betul. Biasanya preman soalnya. Betul. Dibully tuh. Dibully tuh aneh tuh, aneh. Ya, jadi aku bilang bahwa di Indonesia Langsung aja. di era 2000 ya 2011 dan lain-lain, ya sekarang udah nggak ada lah, udah jarang lah. 2011 13 sampai 14 tuh namanya bully rasis tuh cukup kenceng lah. Semua yang ada kata hitam itu, jangan kan hitam, kata hitam tuh jelek di Indonesia. Gitu loh. Contoh pocong. Pocong kan putih. Pocong putih, maksudnya yang harusnya yang serem tuh yang putih loh, bukan yang hitam. Pocong kan serem kan. Emang kalau kita lihat pocong kita seneng gitu. Ih pocong siapa ini? Kan enggak kan. Terus putih itu yang menyeramkan daripada hitam. Hitam tuh santai, putih tuh nyeramin. Apalagi buat para cewek-cewek, lebih serem mana kehitaman atau keputihan? Oh iya, betul. Iya kan? Iya kan? Bahkan barang haram, narkoba itu enggak ada warna hitam. Betul. Narkoba loh yang udah haram ini, yang udah jahat, itu nggak ada warna hitam. Sabu warna putih, ya kan? Bahkan ekstasi itu warna-warni. Iya betul. Nggak ada warna hitamnya. Kalaupun ada warna hitam, obat warna hitam itu obat mencret. Ada. Betul. Klorid. Dan itu murah 1.000 satu tablet. Dan Ekstasi baik lagi ya. mahal kan? Dan baik lagi. Bahkan ada band di Indonesia, Silon Seven itu bikin judul lagu yang itu sebenarnya kalau perhatikan liriknya tuh rasis. Berhenti berharap. Judul lagu Silon Seven, Berhenti Berharap, punya lirik lagu seperti ini. Mengapa ada sang hitam bila sang putih menyenangkan? Itulah kenapa banyak orang hitam bunuh diri. Apalagi ya? Waduh. Ini karena udah nikah ya. Iya. Kali ini materi-materi baru. Iya. Ini kan dulu aku bahas tentang Itu. fisik dan Fisik, lain-lain. iya. Ini tentang Sekarang berumah tangga. Rumah tangga. Ciri-ciri kalau misalnya suami dan istri lagi berantem, itu gampang banget. Lihat aja tetangga lu. Yang kalau misalnya suaminya pulang ke rumah, dia nggak langsung masuk dalam rumah. Dia duduk di teras dulu. Duduk di teras, dia mungkin kalau yang ngerokok, dia ngerokok. Karena di setiap hembusan nafas dia lagi berpikir gimana caranya pura-pura bahagia di dalam rumah. Sering kali bapak-bapak depan rumah tuh duduk. Pak, udah pulang? Iya, masuk ntar aja. Beban, ada bebannya. Yang kedua, kalau misalnya kalau keluar kota, jarang bawa pasangan. Itu tuh mulai ada kisi-kisi berantem nih. Kisi berantem. Ya. Walaupun istrinya bilang, aku nggak pernah diajak, pasti jawaban pasangan kalian adalah, wah nggak ada budgetnya. Enggak, budgetnya ada, kebahagiaannya nggak ada. wah. Dan yang ketiga, kalau bapak-bapak udah mulai piara burung di rumah. Piara burung, ikan. Nah itu tuh, suka diajak ngobrol tuh ke burung. Terperangkap ya? Sama. Ketawa. Gitu ya rasanya kan ya. Kapan bisa terbang lebar? Aduh. Itu tadi aku cerita Bu. Ada perubahan materi ketika dulu aku masih muda, aku ngebahas fisik, relationship, relate-nya lah, ya, dengan umurnya. dengan lah, umurnya. Sekarang aku ngebahas tentang rumah tangga, politik, keresahan sebagai bapak-bapak umur yang sudah semakin tua. Oh ya, jadi memang tergantung umur ya. Iya, Biar kayak bagaimana. dulu kan sering lihat bapak-bapak sering nyiram jalanan pakai air got tuh kan apaan sih? Sekarang tuh udah mulai bisa menikmati, oh gini rasanya ya. Oh ini seninya nih. Gimana caranya bisa nyiram nggak kena motor lewat gitu loh. Ada mulai seninya gitu. Dulu nggak relate.
apaan sih bapak-bapak pakai sarung, siram-siram jalanan pakai air got, sore-sore. Biar apa Biar gitu apa nggak ada kerjaan. Habis juga. Ternyata pas udah menyentuh umur-umur 30, oh gini rasanya ya. Enak juga ya. Itu perbedaannya, dan enaknya komedi aku bisa mentertawakan itu. Jadi merilis semuanya, dan ya dari stand up, bikin podcast yang Happy Broken Family, bisa bantu ribuan anak-anak broken home. Aku punya komunitasnya, Apa nih? penyintas broken home. Wow. Kita ada kurang lebih 2.000 member. Mereka ngikutin podcastku dari awal, yang mereka yang punya sakit hati, akar kepahitan ke keluarga. Ceritanya banyak banget, yang orang bapaknya lagi tidur dipukul pakai kursi karena bapaknya selingkuh. Ada yang bapaknya selingkuh sama ibunya sahabatnya. Ada yang ternyata dia bukan anak orang tuanya, nggak dianggap, banyak banget. Sampai akhirnya mereka di titik yang bisa menerima keadaannya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus kita syukuri, apapun itu jalan masih panjang dan Tuhan pasti punya rencana atas hidup kita. Dan aku senang juga bisa membantu ribuan anak broken home di luar sana. Ini benar-benar konseling, tetapi versi ketawa ya. Versi ketawa. Dan kemudian juga ini khotbah gitu ya. Tetapi benar-benar versi yang dinikmati banyak orang. Bahwa sekali lagi ada banyak jalan untuk jadi berkat. Ada banyak cara untuk berdiri dan kemudian memberitakan kebenaran. Dan ada sangat banyak cara untuk mengulurkan tangan dan menarik banyak orang datang ya kepada Tuhan maupun kepada kebenaran. Tetapi biarlah kita ini menemukan cara yang paling efektif buat diri kita sendiri ya. Jangan harus memaksakan diri menjadi orang lain. Dan harus dengan cara orang lain. Karena mungkin cara yang satu dengan mendoakan, cara yang satu dengan hanya menemani, tapi ini dengan cara stand up komedi, dengan cara menertawakan. Dan menurut saya ini obat yang manjur karena Alkitab berkata itu. Luar biasa banget. Ya, sekarang nih kalau misalnya nih ya, anak kamu nih yang umur 3 tahun nih, lihat bapaknya gimana nih? Maksudnya juga ketawa-ketawa atau lebih banyak lihat bapaknya begitu di rumah serius? Kebetulan di rumah ya dibilang serius juga enggak, bercanda juga ya. Tapi dia kalau nonton YouTube atau nanti TV, dia tahu itu apanya? Ya, ternyata sebuah kebanggaan ya sebagai seorang bapak ya. Bedanya kan kebetulan aku punya privilege, aku ada di layar TV atau di YouTube. Dia bisa lihat, bisa nonton, jadi kayak ini papa gitu, nonton papa. Bahkan karena aku punya konten di Instagram, ya bahas politik, terus ada kata-kata di setiap konten tuh aku selalu ngomong wer. Nah, aku pulang ke rumah tuh anakku ngomong wer. Jadi kayaknya emang ya mungkin darah komedinya turun kali ya. Tapi layaknya seorang bapak lah di rumah, ajak main anak segala macam. Bercanda, karena aku kalau di sehari-hari sih serius ya. Ya justru itu, kadang-kadang kan orang begitu ya, kayak saya nih misalnya. Saya ini kan kemana-mana ngomong kayak begini, khotbah ya. Kalau sudah sampai rumah, buka mulut aja males. Iya, capek ngomong. Tiap hari gua ngomong. Iya gitu, dan rasanya itu kalau di rumah tuh kalau bisa diem itu ya buat saya enak banget ya. Enak banget. Karena begitu saya keluar rumah, saya kan terus buka mulut sampai saya masuk rumah. Sedangkan sebenarnya di rumah seringkali ada suami. Dan suami saya suka bilang begini, lu cerewet banget di luar, kenapa di rumah diem? Ya cerita dong. Gak ada tenaga. Udah gak ada tenaga. Dan gak semuanya kan maksudnya kadang-kadang ya nggak di rumah, nggak di tongkrongan kan, karena mikir kita komedian kayak harus lucu terus, 24 jam lucu, enggak juga, capek. Nggak, dokter sunat aja kan nggak 24 jam sunat kan, gitu kan. Kita juga dokter sunat ada waktu untuk istirahat gitu loh. Jadi ya benar kayak di rumah ya kita serius aja ngobrol sama istri juga. Cuma kadang-kadang istri kan berharap juga kita lucu ya. Nah, tapi kamu bisa nggak gitu ya? Karena kalau saya, ya itu kadang-kadang sih. Suami saya tuh berharap dia sampai ke rumah dia juga bisa dengerin saya. Ya, saya kan orangnya cerewet, ceria gitu ya. Tapi ternyata sejujurnya nih ya, amunisi saya habis. Itu kalau di rumah lebih. Aku kebetulan emang nggak bisa diem anaknya. Jadi mungkin nggak ngomong tapi bercanda aja, usil aja. Terus tapi jadi di rumah tetap ya masih ada tenaga nih ya? Tenaga, tapi lebih ke
ngerjain orang. Ngomong sih enggak yang kayak aku tahu ini makanan adikku, aku habisin sengaja. Misalnya kayak rumah tangga tuh berantemnya kadang-kadang hal-hal sepele ya. Odol nggak ditutup juga berantem kayaknya, kayak handuk di atas kasur juga diomelin ya kita suami-suami ya. Jadi malah kadang-kadang sering yang kayak dibercandain, buka nggak ditutup lagi. Sengaja. Jadi biar ini ada bercanda suara aja, lah, ada suara di gitu loh. rumah ya. Ya walaupun kalau dibawel kayak, tidur aja lah. Gitu. Jadi tetap iseng sih. Waduh. Sehari-hari tuh aku iseng banget sih. Iseng. Ya, luar biasa. Anaknya iseng nggak sekarang? Anaknya kebetulan aktif sekali. Ya kayak bapaknya petakilan kemana-mana, iseng. Semoga istrinya tahan ya. Ya. Harusnya sih tahan ya. Oke, kita time out dulu. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Terus stay tune di MMA Mertua Menantu. Akur dong. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
lagi di MMA, mertua menantu, Akur. akur dong. Kita masih dengan Gianluigi, ya pakai CH-nya ya. Ya, pakai CH. Ya, Kayaknya orang dari mana gitu ya. kayak Tapi akhirnya aku manjangin sekarang, manjangin nama di media-media, aku panjangin Ya, jadi jadi- Stoikov. dilengkapin ya. Dilengkapin karena ya biar bagus juga lah, orang nyari di media sosial nyari Jangan juga. gitu Iya kayak ya. gitu kayak apa? Tapi namanya pokoknya dan pembawaannya kalau kamu bilang dari American, Negro gitu juga orang percaya-percaya. Ya Ceko, Ceko Rusia. gitu juga percaya juga. Keren. Tadi kan sempat mention juga ya, katanya waktu masuk stand up comedian itu kan di karantina. Ya. Nah, kalau biasanya kan kalau misalkan yang audisi mungkin nyanyi atau apa kan mereka akan latihan suara, akan latihan. Nah, itu ngapain di karantina? Iya kalau yang komedi. Apakah saling bercanda terus setiap hari gitu atau Lebih serius ya. lebih Karantina serius? komedi itu lebih hening. Hah? Lebih hening daripada Yang lain ya? nyanyi. Kalau nyanyi orang bisa nyanyi tiap hari. Kita tuh lebih hening. Mungkin isinya hampir sama. Kita dikasih pelatihan acting, dikasih pelatihan public speaking, terus tentang fashion. Oh iya? Terus tentang terus segala sesuatu tentang dunia entertain, finansial kita diajarin ya karena ya nggak mudah gitu mengatur keuangan gitu juga, apalagi anak-anak stand up ini banyak yang baru lah merintis karir, masih muda atau mungkin dulunya nggak punya uang jadi punya uang tuh kan kaget ya pasti Betul. semuanya, jadi kita diajarin itu juga. Itu pembekalannya, terus ada syuting apa ya, VT lah, jadi buat kita tampil nanti. Sama ya kita nulis nulis materi, sama ada apa ya, kalau Coachnya gitu. coachnya lah, kalau di stand up tuh comedy buddy lah, jadi kita kayak sharingin materi kita yang mau kita bawain, dia akan ngarahin ini lucunya ini bisa ke sini. Oh, lucunya pun dibantu diarahin. Bisa, jadi lebih ke gini, sense of humornya Keisha segini, nah, aku punya di atas Keisha. Nah ketika Keisha mau bercanda, aku akan ngarahin, enggak Kes, kayaknya kalau misalnya mau lucu pakai diksi ini. Jadi ini sebenarnya permainan bahasa Indonesia. Kata ya? Stand up tuh bahasa Indonesia banget, pelajaran bahasa Indonesia, majas, hiperbola, dan lain-lainnya. Itu tuh sebenarnya itu permainan bahasa. Bagaimana kita melebihkan sesuatu, bagaimana kita menempatkan, aku lupa nama majasnya, tapi kayak hal kecil dalam situasi besar, terus besar dong. sesuatu yang besar dalam hal kecil. Jadi ini permainan bahasa. Jadi terus ada diksi juga kayak ada yang nyebut papi, papa, bokap. Betul. Nah, lebih lucu mana? Itu setiap tingkatan kata ada tingkat artinya, kelucuannya. ada value-nya juga ya. Contoh, WC, toilet, jamban. Lebih lucu denger jamban kan daripada Betul. denger toilet. Iya. Nah, itu gunanya komedi buddy, dan gunanya kita juga sering dengerin komedi. Jadi melatih sense of humor kita untuk naik. Oh, Nah. aku baru tahu loh ini sense of Seperti humor bisa bisa ditingkatkan. Nah, karantinanya isinya itu, dan sisanya kita akan ngomong sendiri. Kita kayak orang gila. Maksudnya kayak orang gila yang kayak ngomong sendiri tuh kayak anak stand up gitu. Kita di pojokan, bahasa kita ngembadain materi. Latihan sendiri ngomong. Misalnya materi kita ngomong sendiri, wah, di pojokan, ada di pojokan, hening aja. Rame pas makan malam doang, makan siang. Ya, habis itu sendiri-sendiri lagi sampai subuh bikin materi. Kita karantina tuh seminggu 4 hari. Jadi 4 hari, hari ke-5 show, hari ke-6 dikasih waktu pulang, hari ke-7 balik lagi. Jadi nggak ketemu siapa-siapa. Nggak boleh ketemu siapa-siapa. Pada waktu pertama kali tuh masuk stand up, masuk karantina, orang tua itu masih oke ya itu ya? Aku pertama kali ikut audisi itu season 2. Season 2 tuh orang tua sama sekali nggak merestui lah. Oh udah nggak merestui itu? Yang kedua, yang ketiga merestui. Ikut kompetisinya. Makanya lolos. Restu orang tua tuh nomor 1. Yes. Jadi waktu season 2 nggak direstuin, nggak lolos. Yang nomor 2 alasan mereka tidak itu karena sekolah atau karena apa? Udahlah ngapain. Jadi dulu seni tuh ada di keluargaku, cuman kayak pendidikan, karir, corporate itu itulah jalur kehidupan gitu loh. Nah sedangkan aku kayaknya enggak, dia nggak kesana kayaknya gitu.
Nah, waktu season 3 direstuin karena mungkin mamaku mikirnya ya ikut sekali habis itu udah. Kebelasan, panjang. Jadi nggak direstuin lagi. Sampai 2015 baru dia bilang, udah, yang penting kelarin kuliahnya, habis itu kamu mau ngambil jalan apa, itu hidup kamu, mama cuma bisa doain. Udah gitu. Tapi kalau sekarang nih, misalnya nih ada anak-anak nih mau ikut masuk dan stand up comedy buat karier ya, bukan hanya buat iseng ya. Bercanda ya. Ya, tapi buat karier. Menurut kamu itu susah dan jalan yang apa ya, istilahnya atau bisa diandalkan? Sebenarnya kalau aku berpegang pada stand up di luar negeri itu sendiri bahwa stand up tuh suka dijadiin batu loncatan. Banyak banget pemain-pemain film komedi di luar, Chris Rock, terus beberapa artis luar tuh berawal dari stand up komedi, gitu. Berawal dari stand up komedi. Jadi emang kalau untuk jadi batu loncatan sangat oke. Kalau kalian pengen gabung di komunitas, pelajarin banyak hal, nggak cuma di depan panggung tapi belakang panggung juga pelajarin, kayak bikin event, ngatur komunitas, organisasi kan jatuhnya kan, leadership di sana. Karena kita nggak tahu dari semua yang kita pelajarin jalurnya kemana, gitu loh. Itu sih, jadi kalau dibilang menjanjikan, semua profesi tidak ada yang menjanjikan 100%. Betul. Pada akhirnya ada seleksi alam. Betul. Yang menyeleksi. Tapi Ada berkat Tuhan juga. Ada berkat Tuhan Ada yang juga. namanya juga keuntungan dalam ya. Betul. Ada yang mungkin bagi rencana Tuhan nggak di sana gitu loh. Iya, betul. Ada di jalur lain. Kadang-kadang orang tuh suka maksain, gue pengen depan kamera. Ternyata dia berkatnya di belakang kamera. Gitu pun aku juga kayak udah depan kamera terus tiba-tiba hati tergerak untuk kayaknya di belakang layar deh, bikin apa sampai sekarang bikin podcast, bikin media politik juga dengan unsur komedi, jadi konsultan branding politik. Wow. Dengan Nih, gaya komedi. Ngambil yang mana nih? Ngambil yang mana? Kebetulan aku megang 3 caleg, 3-tiganya dari 3 koalisi. Oh, Emang agak baru, Pak. tiga-tiganya. Iya. Waduh. Jawa Jadi Barat, setiap ya. kali itunya beda ya? Beda kontennya banget. ya? Tapi yang aku selalu pikirin dari dulu adalah aku bikin sesuatu apa untuk anak muda. Jadi stand up kan ya banyak kan aku sama anak muda, media politikku untuk anak muda, timku anak muda. Pada akhirnya aku kalau secara rohaninya aku merasa panggilanku ke anak muda. Panggilanku ke anak muda dari dulu. Ya. Beres SMA, kuliah, barulah ketemu dunia nyata kayak, oh arahnya ke sini nih. Sempat denial, tapi kayaknya Oke. lebih ke anak muda. Banyak karyawanku yang di media politik semuanya usia 20 tahun. Wow. Dan aku termasuk orang yang ya nggak apa-apa kasih kesempatan. Betul. Dan punya ya itu komunitas broken home itu kan anak-anak muda di luar sana gitu. Terus akhirnya punya komunitas politik juga, bahas-bahas isu politik anak muda. Jadi emang panggilannya ke sana gitu. Jadi kalau sekarang ini penghasilan, biar bagaimana kita hidupkan butuh penghasilan, butuh sesuatu karier ke depan gitu ya. Lebih ke arah stand up komedinya atau lebih arah podcastnya dan ke arah hal-hal yang lain? Semua yang berkaitan dengan komedi. Oh, tapi semua dikerjain. Ya, jadi akhirnya aku nemuin jalanku adalah aku bakal ngelakuin segala sesuatu dengan dasar komedi. Setiap kita mari temukan passion kita dan temukan rencana Tuhan walaupun kadang-kadang itu melewati jalan yang berliku. Pada saat kita temukan passion, pada waktu saat kita temukan sesuatu rencana Tuhan yang sudah kelihatan panggilan lah. Maka saya berkata jangan menyerah karena pasti tetap kita akan menghadapi tantangan. Tidak semua orang akan bisa mengerti. Akan ada suara-suara sumbang. Istilah saya ada auman juga dari pihak iblis untuk menghentikan kita. Tapi jangan pernah menyerah. Karena ada kekuatan juga, ada berkat Tuhan juga, ada jalan dan ada keajaiban. Nah, tapi kita mau sekarang ngomong yang lain, Ya. masih soal anak muda. Anak muda ini kan yang kebutuhan yang kedua adalah teman dan jodoh, ya. Nah, ceritanya dulu bagaimana untuk bisa dapat jodoh nih, kan nggak gampang nih, dapat jodoh yang, aduh. Stand up komedi masa depan gimana dan nggak jelas. Wah, ya. betul. Apalagi dulu ya stand up komedi bukan satu pekerjaan yang Belum. Booming sekarang lah. booming sekarang ya, dan entertain bukan satu hal yang menjanjikan 100% ya. Betul, dan istilah orang masa layunya sangat cepat. Cepat sekali. Gimana pinter-pinter kita ya
Ya banyak lah cara untuk bisa mempertahankan posisi di entertain, tapi bukan hal yang pasti kan. Ketemunya itu aku beres kuliah 7 tahun itu ya. 7 tahun 18. Ini semua aku bukan nggak ada kebetulan, tapi ini semua tuh Rencana Tuhan. rencana tangan Tuhan. Tuhan. Jadi pada saat aku skripsi di tahun ke-7 itu, dari Januari sampai Juli itu aku nggak ngambil job stand up. Sama sekali nggak ngambil job stand up. Aku Fokus lah ya. aku Fokus, pengen fokus fokus. skripsi. Ngambil kerjaan tapi karena aku mikir gini, 7 tahun gue belajar marketing tapi nggak pernah diaplikasikan. Dan di kampusku nggak ada magang ya, nggak ada magang Iya, gitu. iya. Aku ngelamar ke kafe-kafe jadi marketing. Dengan ya aku menghancurkan egoku. Iya. Ya aku punya pada waktu itu ya anak muda ya, aku punya fans, punya apa, kerja di kafe karena mikirnya waktu itu harus ada yang diaplikasikan dan wah ini nggak ada uang gitu loh. Karena waktu itu emang orang tua kan ada skripsi, ya udah diberhentiin segala macem. Ya udah kerja di marketing. Aku kerja di sebuah kafe, sepi jadi rame, puji Tuhan. Terus aku ditarik ke sebuah hotel jadi asisten manajer hotel. Walaupun bintang 3 di Bandung. Dengan penampilan aku waktu itu aku bilang aku mau kerja di hotel tapi aku mau gimana aku? Wah, Ini gondrong. berani banget. Karena aku pede waktu itu, wah ini kafe sepi jadi rame gitu. Punya nilai barter value lah, kayaknya bisa nego-nego gini. Bargainnya Iya, ada, bargainnya bargainnya ada. Jadi kayaknya aku cuma satu-satunya orang karyawan hotel yang gondrong, celana robek datang ke hotel pakai kaos. Tapi dari sinilah masuk bulan Juli partnerku Joshua Suherman nelfon. Wah, Jadi emang dia obok-obok ya? Iya, karena kenal dari stand up kan. Dia bilang dia mau syuting di Bandung. Jadi udah lama nggak kontekan. Mau syuting di Bandung, dia jadi ada istilah di film namanya komedi konsultan. Jadi kita yang ngarahin komedi dalam keseluruhan film. Gua ada 3 hari nggak bisa. Lu mau nggak gantiin gua? Aku bilang, ayo, pengen banget. Karena memang beberapa saat tuh kayak lucu, kayaknya seru juga ya jadi komedi konsultan, hal yang baru. Udah tuh, hari pertama ikut syuting, Joshua masih ada di Bandung. Kayaknya emang jiwanya di entertain ya, nggak bisa bohong tuh hati tuh kayak, nggak usah kerja saya harusnya masuk kantor nih, nggak usah deh, lebih nyaman depan kamera. Bahkan nggak depan kamera ngobrol sama kru tuh kok nyaman. Kok betah daripada kerja di marketing. Akhirnya aku telepon kantornya ngasih izin, terus aku langsung bilang ya udah hari ini gua resign. Wow. Nggak pikir panjang pada waktu itu, udah gua resign. Terserah Tuhan lah mau bawa kemana. Gua nyaman di Ekstrim to ekstrim kayak ya. gini ya. Udah akhirnya aku syuting ngikutin Joshua segala macem sampai titik dimana diajaklah bikin Majelis Lucu Indonesia. 2018 aku balik Jakarta, putus sama mantan di Bandung. Oh, jadi ceritanya ini bukan yang pertama ya? Ya, pacaran di Bandung berapa kali. Pacar Jadi, pertama kan mengoleksi juga berarti ya? enggak, aku pacaran cukup panjang. Oh, cukup Pacar panjang. pertama aku kan satu angkatan di Mahanaim. Oh. Lah, pikir yang mana nih ya? Yang sekarang nih mantanku yang gimana ya ngomongnya ya? Ribet jadi kasih nih. Aku kan dulu pacaran sama Beatrice. Yang sekarang sama Zuma kan. Nah, Zuma kan sahabatku kan. Masih ada di sini loh. Kenapa ya? Cuma Tolong ini- ditonton ya, Beatrice dan Beatrice. Zoom. Beatrice, iya. Oh iya. Udah. Udah, iya. Dia suka Beda Beatrice, beda. Oh, beda Beatrice. Ini Beatrice, pokoknya aku putus sama Beatrice. Aku ngelanjutin dia sama Zuma kan, Sama akhirnya Zuma. nikah kan ya, nikah. Wah, itu orang-orang terbaik, sahabat-sahabat terbaik lah, sahabat-sahabat. Zuma karena sahabatku juga, temanku juga. Yaudah, habis itu Beatrice 5 tahun. Dari SMA kelas 1 sampai semester ya pas aku masuk stand up. Habis itu bla 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 bla, pacaran lagi 5 tahun sama Bandung. Putus. Setia juga, berarti setia ya, mudah-mudahan setia nih. Wah, godaannya sih banyak banget sih Bu, maksudnya di entertain ya, tapi ya udah 5 tahun dipertahankan, putus. Nah, di yang Bandung terakhir tuh beda server lah. Pacarnya beda server, emang agak bandel ya dari dulu ya, beda server.
Terus pas di Jakarta, balik Jakarta dikenalin sama adekku. Jadi istriku kan dulu SMP-nya Mahanaim juga. SMP-nya Mahanaim juga. Dikenalin lah sama adekku, ini orang gereja bla bla bla. Dulu Oh, berarti angkatan adeknya ya, Kang? Angkatan adek. harusnya di atas tahun adikku. Harusnya. Sesimpel aku cuma mikir, pikiran anak muda bodoh gitu, cuma mikir kayaknya kalau Kristen bagus deh gitu. Aduh. gitu. Kayaknya kalau server bisa nih Iya. saling ngebimbing gitu loh. Iya. Pemikiran simpelnya pada waktu itu. Ya udah akhirnya Kenalan. dekat 2018 diberikan jalan sama Tuhan, 2019 nikah. Terus pemikirannya juga dulu kayak apalagi ya sebagai manusia kan Udah berhasil. enggak, aku bukan ngomong berhasil sih, aku cuma mikir SD udah, SMP, SMA, kuliah udah, kerja udah, nyari uang udah, tinggal 2 nih, nikah, punya anak, mati. Nah, minimal 1 dulu deh gitu. Biar bisa 2 gitu. Tugas sebagai manusia, tugas standar kan, tugas standar manusia kan. Sisa 3 nih, nikah, punya anak, punya Mati. cucu, mati nih. Waduh. Satu aja dulu deh gitu. Cicil satu-satu lah. Cicil satu-satu ya udah. Karena udah habis loh. Kamu udah punya anak. Tinggal punya cucu nih. Ya 2 lagi lah. 2 lagi. Ya. Tapi kan kadang rencana Tuhan kan kita nggak tahu. Kadang-kadang belum punya anak udah nggak ada Iya, juga kan sudah nggak semua ada. nggak ada yang tahu. Tapi sebagai manusia standar ya minimal step by stepnya dijalanin lah. Jadi nggak ada tanda khusus atau ketemu khusus atau sesuatu yang wow gitu ya. Karena ini kan banyak anak muda nih, jodoh nih gimana sih buat dapet yang pas. Apalagi dengan pengalaman broken home ya. Harusnya kan ada takutnya. ada takutnya dikit Takut lah. takut pasti ada. Intinya kadang-kadang kita berpikir itu yang terbaik buat kita sebagai manusia, sebagai anak muda. Wah ini jodoh gua nih, udah pacaran 10 tahun. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita pacaran 10 tahun untuk merasakan pembelajaran bahwa dia bukan jodoh kita. Itu sesuatu statement yang lucu juga ya. Iya, terus karena bagiku kayak ini 10 tahun terus lu patah hati ya. Ini resiko lu memilih 10 tahun nggak mau dengerin gua gitu. Gitu loh. Ketika karena bener aku selalu percaya bahwa nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan segampang membalikan telapak tangan, karena pulang ke Jakarta galau waktu itu, sakit hati, bukan sakit hati. Patah hati, Iya, patah hati. patah hati. Karena Bandung tuh bukan sekedar kota tapi tempat jatuh cinta dan patah hati di saat yang bersamaan. Bandung. Pulang ketemu ngobrol, oke, segala macem. Ya udah secepat itu tek. Jadi kalau emang udah jalannya Tuhan udah cepat aja, udah nggak di wah ya kadang-kadang emang ada masalah, tapi kan bagaimana kita bisa ngikapin ke depannya gitu. Oke, kita ada di ujung daripada pembicaraan kita. Saya berharap bahwa setiap kita ya apapun talenta kita pertahankan dan kita kembangkan itu. Karena menurut saya setiap kali talenta yang dikembangkan itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Saya sangat suka dengan sebuah talenta yang dimana ya itu sebenarnya bukan talenta mungkin ya, kondisi broken home. Itu kan mengerikan ya seharusnya, dan itu banyak orang tangis, bunuh diri, depresi, tapi toh dia punya happy broken family. Ya. Bahkan keadaan yang negatif pun bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat positif dan memberkati lebih dari 2.000 anak muda. Memberkati lebih dari banyak sekali orang yang sudah diambang daripada depresi dan ingin membunuh dan ingin bahkan mencelakai orang lain, dan mereka bisa berubah menjadi orang yang rilis dan mengasihi. Betul ya? Nah, jadi di akhir daripada pembicaraan kita mungkin boleh pesan kepada semua yang di orang-orang tua, anak-anak muda, ya apa saja boleh, suami, istri, keluarga, ini waktunya. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah disesali, kita harus syukurin. Karena setiap apa yang kita langkah, setiap harinya itu rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah ninggalin anak-anaknya, janjinya akan selalu ditepatin. Masalah, aku selalu percaya gini, selama masih ada air mata, itu belum akhir dari janji Tuhan. Wow. Karena janji Tuhan adalah pelangi, bukan air mata. Jadi jalanin hidup kalian, apapun proses kalian, sakit, jatuh, berdiri, maju lagi, jatuh, sakit, dihina, dikecil-kecilkan, jalan aja. Karena tangisanmu akan berbuah dengan pelangi. Seperti janji Tuhan.
Terus kalau tag gitu ya, maksudnya tag buat tagline buat stand up komedinya atau kata-kata yang paling sering nih kamu ucapkan itu apa? Sebenarnya nggak ada. Cuman aku cuma bilang buat anak-anak muda, kalau anak-anak muda ya, kita adalah pemegang saham dari bangsa Indonesia. Kita adalah pemegang saham bangsa Indonesia. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini itu dampaknya 5-10 tahun buat bangsa ini. Jadi jangan pernah nuntut siapapun untuk merubah Indonesia, tapi tuntutlah diri kalian untuk merubah Indonesia. Sip. Tiga-tiganya kita dukung. Amin. Tiga-tiganya Senang kita banget. lihat. Yang terbaik ya, Senang banget bisa di sini. 14 Februari. Yes, 14 Februari. Oh, kalau buat 14 Februari aku punya quotes. Nah, ya coba quotes-nya. 14 Februari itu pencoblosan tepat dengan hari Valentine. Betul. Jadi sebelum kalian memberikan kado terindah buat pasangan kalian, berikanlah kado terindah buat bangsa Indonesia. Ya, biar bagaimana satu suara itu bisa memberkati bangsa ini. Betul, memberkati bangsa ini. Yang muda, yang kuat, yang menentukan, dan yang punya tanggung jawab. Ya, betul. Sip. Luar biasa. Ya. Sekali lagi, ini adalah MMA, inilah semua kisah dari Kak Gian Luigi Ya, ya. betul. Kak lah ya, Kak. Tahu kita beda, Kak Gian Luigi. Sekali lagi kita sangat sungguh-sungguh percaya apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita kerjakan dengan hati, itu tidak pernah tidak membuahkan hasil. Mungkin awalnya hanya sekedar iseng-iseng, coba-coba, tapi sekali lagi coba beranikan melangkah. Coba beranikan untuk mengambil langkah waktu kau punya talenta, engkau punya passion, engkau punya sesuatu yang kau suka, coba beranikan melangkah. Mungkin itu hanya sekedar komedi dan bercanda gitu, tapi ternyata itu menolong sangat banyak orang. Ternyata itu memberkati sangat banyak orang, menyembuhkan sangat banyak orang. Dan itu juga tidak hanya menyembuhkan banyak orang, itu juga menyembuhkan dirinya. Itu juga menyembuhkan self healing. Ya, betul. Self healing. Itu bukan healing rawat jalan. Rawat jalan. Jadi ternyata hal yang sangat sederhana, mungkin itu hanya sekedar komedi, itu bisa dibungkus, bisa membawamu kepada sebuah kesembuhan, kepada kesembuhan yang lain. Dan tidak berhenti di dirimu, kalau kau kembangkan terus segala sesuatu yang kau punya, talenta, apapun itu juga akan memberkati bukan hanya dirimu, keluargamu, orang-orang sekitar, bahkan itu akan membangun bangsa Indonesia. Jangan lupa kita adalah orang-orang pemegang saham bangsa ini, lakukan yang terbaik sekarang bukan nanti. Lakukan yang terbaik waktu ini, detik ini, bukan nanti. Karena kita adalah pemegang saham dari bangsa Indonesia. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah